Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kali ini saya sedikit akan membahas tentang Imam Ghazali. Imam Ghazali atau yang memiliki nama lengkap Abu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi An-Naisaburi adalah seorang ulama yang terkenal di bidang manapun karena beliau mempunyai beberapa karya di dalam setiap fan. Beliau lahir di kota Tus, yaitu tepatnya pada 450 Hijriah atau bertepatan dengan 1058 Masehi. Imam Al-Ghazali juga mempunyai seorang anak saudara laki-laki yang bernama Ahmad. Orang tua, tepatnya adalah ayah dari Imam Ghazali, adalah pekerjaannya seorang pemintal dan juga penjual wol. Dan beliau meninggal sewaktu anak-anaknya masih kecil. Masa kecilnya seperti ulama pada umumnya, belajar fikih, kemudian belajar ilmu kalam dan yang lainnya ke beberapa ulama terkenal, di antaranya adalah Imam Ahmad ibn Muhammad Ar-Razaqani di Tus, yang kemudian juga beliau berguru kepada Abu Nasr Al-Ismaili di Jurjan, sampai dia belajar pada seorang ulama yang sangat luar biasa, yaitu Imam Al-Juwaini atau sering kita sebut dengan nama Imamul Haramain. Sampai belajarnya pun sampai tuntas, yang artinya sampai gurunya meninggal. Kemudian ada beberapa hal menarik yang perlu kita perhatikan dari Imam Ghazali. Yang pertama, beliau itu adalah seorang ulama yang produktif. Produktif dalam arti beliau dapat menulis beberapa karya, banyak karya dari berbagai bidang. Di antaranya di bidang teologi, ada kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, ada Ar-Risalah Al-Qudsiyah, ada kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, ada Mizanul Amal, ada Ad-Durarul Fakhirah fi Kashfil Ulumil Akhirah. Itu di bidang teologi. Di bidang tasawuf ada Ihya Ulumuddin, yang mana Ihya Ulumuddin itu ada karya monumentalnya atau karya masterpiece-nya. Ada Mishkatul Anwar, ada Kimya'us Sa'adah. Kemudian di bidang filsafat, beliau juga mengarang Maqasidul Falasifah, Tahafudul Falasifah. Di bidang fikih beliau mengarang, di bidang usul fikih beliau mengarang Al-Mustasfa fi Usulil Fikih. Ada beberapa konsep pemikiran tentang pendidikan yang perlu kita ketahui agar kita praktekkan di zaman sekarang. Minimal kita bisa menirunya kalau itu masih efektif digunakan pada zaman sekarang. Tujuan pendidikan menurut Imam Ghazali, yang pertama adalah mempelajari ilmu adalah membentuk insan yang kamil, manusia yang sempurna, dan tendensi mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan pendidikan Islam adalah mengantarkan peserta didik mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, atau menuntun seorang santri, seorang thalibul ilmi menuju kebahagiaan yang hakiki. Yang ketiga, tujuan utama pendidikan Islam adalah pembentukan akhlakul karimah. Materi pendidikan menurut Imam Ghazali, bahwa Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa Al-Quran beserta kandungannya dan juga hadis adalah sumber daripada ilmu pengetahuan. Imam Ghazali membagi dua macam ilmu pengetahuan, yaitu ilmu syar'i dan juga ilmu yang ghairu syar'i. Artinya ilmu syar'i itu adalah ilmu yang mempelajari tentang beberapa hukum tentang syariat yang lebih khususnya adalah agama. Sedangkan ghairu syar'i lebih bersifat ke ilmu yang umum yang dihasilkan oleh ijtihad para ulama atau intelektual muslim. Kemudian dari kedua ilmu tersebut, Imam Al-Ghazali juga berpendapat bahwa mempelajari ilmu umum itu adalah hukumnya fardu, akan tetapi fardu kifayah. Yang artinya fardu kifayah itu ketika sudah dalam satu kelompok, ketika ada satu orang yang sudah mengerjakannya atau sudah melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban bagi orang lainnya. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, mempelajari ilmu agama itu adalah
fardu ain. Fardu ain atau kewajiban yang bersifat atau yang dibebankan kepada setiap individu. Kemudian untuk memperoleh ilmu, cara memperoleh ilmu atau metode pendidikan menurut Imam Al-Ghazali ada dua. Yang pertama bisa didapatkan dengan cara kasbi atau disebut dengan ilmu kasbi, yaitu diperoleh satu ilmu yang bisa diperoleh dengan cara berpikir secara sistematik, metodik, dan juga dilakukan secara konsisten, bertahap melalui proses pengamatan, penelitian, percobaan, penemuan, yang mana memperolehnya dapat menggunakan pendekatan ta'lim insani. Artinya hubungan antara manusia dan manusia. Kemudian yang kedua adalah ilmu laduni. Ini yang oleh para ulama ada beberapa pendapat yang berbeda dengan Imam Al-Ghazali. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, yang dinamakan ilmu laduni adalah atau dapat diperoleh, cara memperoleh ilmu laduni adalah orang-orang tertentu yang tidak melalui proses perolehan ilmu pada umumnya, tapi melalui proses pencerahan oleh hadirnya cahaya ilahi dalam kolbu, yang mana memperolehnya adalah menggunakan pendekatan taklim robbani. Artinya hanya orang-orang khusus, orang yang mempunyai hati yang bersih. Dalam redaksi yang lain, di dalam kitab yang lain diterangkan bahwa Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa yang namanya ilmu laduni itu juga tidak bisa diperoleh secara begitu saja, tetapi harus ada usaha dari seorang untuk melakukan belajar. Artinya ilmu itu tetap dihasilkan melalui belajar, walaupun prosesnya mungkin ilmu laduni itu lebih cepat karena yang diberikan ilmu laduni pasti sudah mempunyai hati yang bersih. Kemudian ketika seorang tersebut menjadi seorang guru, Imam Al-Ghazali memberikan kriteria-kriteria khusus kepada seorang guru. Yang pertama adalah memperlakukan murid dengan penuh kasih sayang, kemudian meneladani Rasulullah dalam mengajar dan tidak meminta upah. Ini berat sekali bagi kita. Kemudian yang ketiga adalah memberikan peringatan tentang hal-hal baik demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperingati murid dari akhlak tercela dengan cara-cara yang simpatik, halus, tanpa cacian, makian, dan kekerasan, dan tidak mengekspos kesalahan murid di depan umum. Selanjutnya, menjadi teladan bagi muridnya dengan menghargai ilmu dan keahlian lain yang bukan keahlian dan spesialisnya. Kemudian yang keenam, menghargai perbedaan potensi yang dimiliki oleh muridnya dan melakukannya sesuai dengan tingkat perbedaan yang dimilikinya itu. Yang ketujuh, memahami perbedaan bakat, tabiat, dan kejiwaan murid sesuai dengan perbedaan usianya. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang diucapkannya dan berupaya menghasilkannya dengan sedemikian rupa. Itu seorang pendidik atau seorang guru, kriteria atau sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kemudian untuk seorang murid atau seorang yang mencari ilmu atau thalibul ilmi, yang pertama yang harus dipunyai adalah mendahulukan kesucian jiwa dan juga kesucian jiwa daripada kejelekan akhlak. Kemudian mengurangi hubungan keluarga, menjauhi kampung halamannya sehingga hatinya hanya terikat pada ilmu. Ini yang dilakukan oleh para ulama-ulama dulu ketika akan mencari ilmu. Mereka pasti menjauhi orang tua, keluarga, dan kampung halamannya agar fokus terhadap apa yang ia cari, yaitu ilmu. Tapi nyatanya pada zaman sekarang ketika orang tersebut keluar dari kampung halamannya, jauh dari orang tua, ada beberapa orang yang malah justru tidak fokus terhadap mencari ilmunya karena selalu ingat kepada kampung halamannya. Karena apa? Imam Ghazali mensyaratkan harus jauh dari kampung halamannya dan orang tuanya, karena ketika ada di dekat orang tuanya atau kampung halamannya, maka dia akan bertindak semaunya. Kemudian tidak bersikap sombong terhadap ilmu, menjauhi tindakan-tindakan tidak terpuji kepada guru, bahkan ia harus menyerahkan urusannya kepada guru. Menjaga diri dari mendengarkan perselisihan di antara manusia, tidak mengambil ilmu terpuji selain mendalaminya hingga ia dapat mengetahui hakikatnya. Artinya ketika memahami satu ilmu maka harus sampai akar-akarnya, atau dalam istilah tasawuf disebut dengan tabakhur.
Mencurahkan perhatian terhadap ilmu yang terpenting yaitu ilmu akhirat. Kemudian yang terakhir adalah tujuan si thalibul ilmi adalah untuk menghiasi batinnya dengan sesuatu yang akan mengantarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, relevansi pemikiran pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali dengan masa terkini. Yang pertama, tercapainya kesempurnaan insan yang bermuara pada pendekatan diri kepada Allah dan kesempurnaan insan yang bermuara kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Relevansi pandangan Al-Ghazali dengan kebutuhan pengembangan dunia pendidikan Islam sangat bertautan dengan tuntutan saat ini, baik dalam pengertian spesifik maupun secara umum. Secara spesifik misalnya pengembangan studi akhlak tampak diperlukan dewasa ini, demikian pula secara umum. Kemudian kesimpulannya adalah bahwa seorang pendidik ataupun seorang guru dan juga seorang santri atau seorang thalibul ilmi peserta didik harus mempunyai beberapa kriteria yang tadi disimpulkan oleh Imam Ghazali sehingga jalannya pendidikan akan berjalan sebagaimana semestinya. Dan juga semua orang harus mencari ilmu. Harus mencari ilmu karena tidak ada kebahagiaan yang hakiki tanpa dengan ilmu. Demikian, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.